Bab 306, Orang Barbar Terisolasi. Sang penyihir menatap Sang dengan mata menyipit, namun Sang hanya dengan tenang menoleh ke belakang. Sang sudah memikirkan kepribadian yang akan dia adaptasi di kerajaan asing ini. Saat ini, cara terbaik untuk menyamarkan dirinya adalah dengan bertindak sebagai orang barbar liar yang bukan milik kekuatan, desa, atau kota manapun. Itu akan memberinya alasan untuk tidak tahu banyak tentang kerajaan Grand Mountain dan sendirian di hutan belantara. Tapi itu juga berarti Sang harus mengambil peran tersebut. Karena itu, Sang memutuskan untuk mengadopsi versi guru Mervin yang lebih bodoh. Mervin adalah guru ilmu pedang yang saleh di Akademi Prajurit. Dia tidak banyak bicara, tetapi ketika dia berbicara, kata-katanya bijaksana. Sang pada dasarnya menyalurkan versi dirinya yang lebih muda dan lebih terisolasi. Pendiam, introvert, jujur. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Sang penyihir bertanya dengan mata menyipit. Namaku tidak penting, kata Sang perlahan. Nama hanya penting jika ada orang lain yang mengucapkannya. Dan ini adalah rumahku. Aku akan bertanya lagi. Silakan pergi, ucapnya perlahan. Sang penyihir menatap mata Sang dalam-dalam. Dan jika aku tidak melakukannya? Dia bertanya. Sang memandangnya sejenak, lalu. Dia terus mengayunkan pedangnya. Inilah sebabnya aku tidak ingin tinggal di antara kalian, kata Sang sambil mengayun di lain waktu. Kamu memasuki rumahku. Aku memintamu pergi. Kamu mengancamku. Semua agresi yang sombong dan tidak perlu ini. Kami tidak memiliki konflik. Aku tidak ingin menyakitimu. Mengapa kamu ingin menyakitiku? Sang mengucapkan setiap kalimat pendek ini di antara setiap ayunan, tanpa melihat ke arah mage. Tak berarti. Sang mengayun sekali lagi. Dan sekali lagi. Dan sekali lagi. Sang penyihir menyadari bahwa Sang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia menjadi marah. Dia mengulurkan tangannya ke arah Sang dan mengucapkan beberapa kata singkat. Bang! Sang tiba-tiba terlempar ke salah satu dinding gua. Beberapa tulang Sang patah. Namun, ketika dia melihat kembali ke arah mage, ekspresinya tidak berubah. Kekerasan yang tidak ada gunanya, kata Sang sambil berdiri. Mengapa? Untuk alasan apa? Apa kentunganmu dengan menyerangku? Sang bertanya. Apakah kamu mengingini kekayaanku? Aku tidak punya kekayaan. Membunuhku tidak akan membuatmu lebih kuat. Binatang buas membunuh untuk menjadi lebih kuat. Kalian para penyihir membunuh dengan sia-sia. Aku mundur. Ikuti saja. Apa lagi yang kamu inginkan? Setelah itu, Sang kembali terdiam. Sang hanya berbicara dalam kalimat pendek dan sederhana. Namun, kalimatnya sangat lugas dan jujur. Sang penyihir memandang dengan ekspresi marah pada Sang. Mengapa kamu menghubungi kerajaan Sky Thunder? Dia bertanya dengan kekuatan dalam suaranya. Politik, kata Sang tanpa mengubah suaranya. Kota, kerajaan, semuanya sama. Sekelompok manusia yang bekerja untuk seorang mage. Setelah itu, Sang terdiam beberapa saat sambil melihat ke arah penyihir yang marah. Saya tidak melihat perbedaannya. Semua kekuatan, organisasi, kerajaan, atau apapun itu sama bagiku. Saya tidak tertarik untuk melanjutkan keserakahan seorang penyihir yang kuat. Sang terdiam lagi saat dia melihat ke arah mage. Berhenti berbohong, teriak Sang penyihir saat kekuatan berkumpul di sekelilingnya. Bicaralah yang sebenarnya atau mati. Sang dengan tenang menatap mata Sang penyihir. Penipuan, ketidakjujuran, skeptisisme. Mengapa? Mengapa menipu orang lain? Jika Anda mendapatkan sesuatu dengan menipu orang lain, Anda tidak layak atas apa yang Anda peroleh. Apakah sangat sulit untuk mempercayaiku? Kesunyian. Bang! Sang terlempar ke dinding lagi, dan kali ini, lukanya bahkan lebih parah. Kamu berani. Sang penyihir berteriak dengan marah. Kamu mempelajari Beast Unity tapi mengatakan kamu tidak ingin membantu orang-orang yang membuatmu menjadi sekuat ini. Sang menegakkan dirinya dan terus menatap Sang penyihir dengan ekspresi yang sama tanpa berkata apa-apa. Entah kenapa, ekspresi Sang membuat kemarahan Sang mage meledak. Kami para penyihir berinvestasi begitu banyak dalam pengembangan teknik yang berkelanjutan sehingga kamu bisa menjadi lebih kuat. Dia berteriak sambil menunjuk ke arah Sang. Kau mengonsumsi hasil kerja kami namun menolak menawarkan kekuatanmu sebagai balasannya. Kau parasit yang membicarakan cita-cita perdamaian dan harmoni yang megah ini, tapi kau mendapat manfaat dari hal-hal yang diciptakan oleh orang-orang yang kau benci. Anda duduk terisolasi di hutan belantara setelah menerima investasi yang kami berikan kepada Anda. Anda mempelajari teknik kami, menggunakan sumber daya kami, belajar dari guru kami, dan sekarang Anda berkata bahwa Anda tidak berhutang kepada kami dan bahwa kami adalah agresor karena menginginkan apa yang menjadi hak kami, milik kita. Sang penyihir berteriak dengan marah. Sang perlahan berdiri dan menatap mage dengan ekspresi yang sama. Apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang kamu katakan? Sang bertanya dengan tenang. Sang penyihir semakin marah. Kamu bahkan tidak punya argumen tandingan. Alih-alih mengatasi kesalahan ideologi kamu yang baru saja aku soroti, kamu justru memblokkannya. Sang diam-diam menatap mata Sang penyihir selama 2 detik. Kata-kata yang diucapkan tidak penting. Satu-satunya hal yang penting adalah apa yang saya yakini dan apa yang Anda yakini. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu benar-benar mempercayai kata-katamu sendiri? Sang bertanya dengan tenang. Entah kenapa, Sang penyihir menjadi semakin marah, dan dia mengertakkan gigi karena marah.
Bang! Sang terlempar ke dinding lagi, dan dia menerima luka parah. Sedetik kemudian, beberapa rantai muncul di tangannya, dan langsung melingkari tangan Sang. Begitu menyentuh lengan Sang, mereka mulai terbakar hingga menyatu dengan lengan Sang. Sang hanya memandang sang penyihir dengan ekspresi yang sama seperti biasanya, kecuali satu perbedaan. Kekecewaan dan rasa sakit di sisa matanya semakin meningkat. Entah kenapa, ekspresi Sang membuat sang penyihir marah, dan dia dengan kasar menariknya ke depan. Ambil senjatamu, dia memesan. Kamu akan membutuhkannya kemanapun kamu pergi. Sang hanya menatap matanya. Ambil atau mati. Dia mengancam dengan suara agresif. Sang ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya mengangkat pedangnya. Kemudian, penyihir itu menarik rantainya dan menarik Sang ke depan. Kamu menolak membayar utangmu. Sebagai pelunasannya, kamu akan berjuang di garis depan sampai utangmu terlunasi. Sang hanya menghela nafas kecewa. Dia tidak menjawab dan hanya mengikuti. Jauh di lubuk hatinya, emosi penyihir agung sedang gusar. Dia bukanlah seseorang yang cepat marah, tapi kali ini, dia dibuat gusar oleh orang barbar yang lemah. Untuk waktu yang lama, dia mencoba mencari jawaban mengapa dia menjadi sangat marah. Dan saat sang penyihir mencoba mencari jawaban, pikiran Sang akhirnya menjadi tenang, tapi dia tidak membiarkannya terlihat. Astaga, dia pikir, aku hanya mengatakan omong kosong yang terdengar sangat mendalam. Aku baru saja mengatakan apapun yang akan dikatakan Guru Mervin. Tapi itu berhasil. Biasanya, seseorang dengan kekuatannya tidak akan pernah begitu marah pada seseorang yang lemah sepertiku. Artinya aku mengucapkan beberapa kata yang menyentuh sesuatu dalam dirinya. Mungkin ada keraguan dalam dirinya yang belum dia terima. Mungkin dia percaya bahwa apapun yang dilakukan kerajaan Grand Mountain adalah benar, tapi jauh di lubuk hatinya, dia ragu. Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu bagaimana kerajaan Grand Mountain beroperasi. Tapi, hei, lihat itu. Saya hanya berbicara omong kosong, dan saya berhasil menghilangkan keraguan bahwa saya adalah mata-matanya. Daripada menganggap aku sebagai mata-mata, dia akan marah saat memikirkanku. Seorang mata-mata tidak akan pernah mencoba membuat marah atau membuat marah orang yang menyelidiki identitasnya. Yah, kurasa khotbah Guru Mervin ada gunanya. Bab 307, Desa. Penyihir itu menarik Sang dengan kecepatan yang setara dengan panggung Sang. Rupanya, dia tahu persis seberapa cepat seorang barbar bisa bergerak pada level itu. Anehnya, kecepatannya sedikit lebih cepat daripada kecepatan lari seorang prajurit panggung umum puncak, namun kecepatannya tidak mencapai batas kemampuan Sang. Dia masih bisa berlari setengah level lebih cepat tanpa banyak masalah. Ini mungkin berarti bahwa prosedur memiliki peningkatan kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang digunakan oleh kaum barbar untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka melompat dari satu puncak menara ke puncak lainnya, dan sang penyihir terus melirik ke arah Sang. Dia ingin memaksa Sang untuk bergerak pada batas kemampuannya, tetapi bahkan dengan senjata yang sangat berat ini, Sang masih bisa mengimbanginya. Meski dia menyebalkan, aku tidak bisa memungkiri kalau bakatnya luar biasa, pikirnya. Namun, pemikiran itu hanya membuatnya kesal. Saat ini, dia tidak lagi meragukan asal-usul Sang. Seseorang dengan tubuh kuat pada level ini harus dilahirkan di kerajaan Grand Mountain. Setelah beberapa menit, mereka berdua mencapai ngarai raksasa. Tebing di kedua sisinya tingginya lebih dari 1 kilometer, dan lebar jalan hanya 20 meter. Sang tidak merasakan elemental mana jenis apapun, tapi dia tahu zona macam apa ini. Zona dengan binatang zona yang memiliki afinitas bumi. Penyihir juga memiliki afinitas bumi. Saya kira dia adalah tokoh yang sangat tinggi di wilayah ini atau penguasa. Saat ini, Sang masih tidak yakin apakah penyihir itu adalah penyihir sejati yang kuat atau penyihir tinggi. Mereka berdua terus berlari melewati area itu, dan Sang terus melirik ke sekelilingnya dengan tidak mencolok. Mengapa kamu kehilangan satu mata? Pertanyaan ini tiba-tiba datang dari Sang Mage, dan nadanya terdengar kesal. Saya membunuh seekor binatang bersisik hitam yang terlihat mirip dengan cacing, kata Sang. Itu menghancurkan mata kiriku, dan aku tidak bisa menumbuhkannya kembali. Kecepatan Mage melambat hingga akhirnya dia berhenti. Kemudian, dia menatap Sang dengan mata membara. Di mana dan kapan? Dia bertanya. Dahulu kala, kata Sang. Itu dekat rumahku. Kapan tepatnya? Dia bertanya dengan mata menyipit. Hanya manusia yang peduli dengan waktu. Binatang tidak peduli dengan waktu. Tanpa manusia, waktu menjadi tidak berarti. Saya tidak tahu kapan. Saya hanya tahu bahwa itu sudah lama sekali. Sang penyihir menatap tajam ke mata Sang yang tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi? Sang hanya melihat ke belakang. Saya melihatnya. Saya tidak mengenalinya. Aku mencoba membunuhnya. Sebagian tubuhnya lenyap. Mataku menghilang. Aku membunuhnya sebelum dia bisa melakukan hal lain. Kesunyian. Gambaran kekejian panggung prajurit muncul di benak penyihir. Kamu beruntung kamu masih hidup, katanya sebelum menarik Sang ke depan lagi. Sang tidak menjawab. Setelah berlari beberapa menit dalam keheningan, Sang melihat sebuah menara besar berwarna coklat di Cakrawala. Itu dibangun di salah satu tembok raksasa, dan menghadap ke seluruh zona. Memang tidak sebesar surga prajurit, tapi tingginya masih sekitar 500 meter dan lebar 100 meter. Sang menduga ini semacam pos militer atau tempat tinggal pribadi. Menara ini jelas tidak cocok untuk banyak orang. Paling banyak, 200 orang bisa muat di sana.
Namun, alih-alih menuju menara, penyihir tersebut menarik Sang ke jalan yang lebih kecil, dan beberapa detik kemudian, Sang melihat dua penyihir berdiri di dekat jalan tersebut. Sang bisa merasakan bahwa mereka adalah penyihir sejati. Gubernur, keduanya berkata sambil memberi hormat. Gubernur, Sang berpikir sambil melirik ke arah Mage. Saya dapat menebak bahwa seorang gubernur mungkin setara dengan seorang duke. Ini mungkin berarti dia adalah seorang penyihir agung. Menarik, di bumi, seorang gubernur tidak memiliki kebebasan sebanyak seorang adipati. Para adipati memiliki kebebasan memerintah atas wilayah mereka selama mereka mengikuti perintah raja, namun seorang gubernur tidak memiliki banyak kebebasan. Apakah ini berarti kerajaan Grand Mountain lebih militeristik? Selain itu, para penyihir tidak membungkuk tetapi memberi hormat dengan hormat. Tiba-tiba, Sang ditarik ke depan dengan rantai, dan dia berhenti di antara gubernur dan kedua penyihir. Dia orang barbar yang liar, katanya. Hukumannya adalah bertarung di garis depan selama 5 tahun ke depan. Jika dia selamat, dia boleh memilih untuk bergabung dengan suatu suku. Dimengerti, Gubernur, salah satu dari dua penyihir berkata saat rantai itu melayang ke arahnya. Gubernur mengangguk, menatap Sang untuk terakhir kalinya, dan pergi menuju menara besar. Sang ditarik ke depan lagi. Ikuti, sampah. Sang penyihir berteriak dengan nada meremehkan. Ekspresi Sang tidak berubah, tapi di dalam hati, ketertarikannya terusik. Aku ingin tahu apakah dia menyebutku sampah karena aku orang barbar atau karena bukan bagian dari suatu suku. Pikir Sang. Meski begitu, aku yakin para pejuang di kerajaan Sky Thunder tidak dipaksa untuk tinggal di dalam kota. Aku pernah mendengar banyak pemburu yang tinggal di mana saja dan datang ke surga prajurit untuk mendapatkan uang. Bahkan jika mereka tiba-tiba memutuskan untuk tidak pernah kembali, mungkin tak seorang pun akan keberatan kecuali mereka menandatangani kontrak sihir. Sang tidak menjawab, tapi dia tetap mengikutinya. Ketika kedua penyihir melihat bahwa Sang tidak melawan, mereka tidak yakin apa yang harus mereka rasakan. Di satu sisi, ini membuat pekerjaan mereka lebih mudah, tapi di sisi lain, sekarang tidak ada alasan untuk menghajar si barbar. Akhirnya, mereka berdua menarik Sang, dan beberapa detik kemudian, Sang melihat sesuatu. Itu adalah desa dengan gubuk kayu dan tenda. Tenda dan gubuk kayu dibuat dengan cukup baik, tetapi tidak ada bangunan yang terbuat dari batu, yang memberitahu Sang sedikit tentang kerajaan Grand Mountain. Sang melihat jalanan dipenuhi orang dewasa dan anak-anak. Hampir semuanya mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu, namun pakaian tersebut juga terlihat cukup tua. Banyak orang dewasa yang berbicara dengan anak-anak, tetapi hanya sedikit anak yang berbicara satu sama lain. Hampir semua orang terjebak dalam keluarga mereka sendiri dan tidak diizinkan berinteraksi dengan orang asing. Yang mengejutkan, Sang melihat jauh lebih banyak perempuan dewasa dibandingkan laki-laki dewasa, namun ia melihat distribusi yang merata di kalangan anak-anak. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah hal lain. Desa itu agak sepi. Sepertinya setiap kelompok kecil takut kelompok lain mendengarnya, sehingga membuat mereka saling berbisik. Sesekali Sang mendapat pandangan sekilas dari orang dewasa atau anak-anak, tetapi mereka segera membuang muka lagi. Saat penduduk desa berbisik di antara mereka sendiri, kedua penyihir itu berjalan melewati tengah desa tanpa peduli. Saat mereka berbicara satu sama lain, mereka berbicara dengan volume normal. Sang melihat sekeliling desa, dan dia menggunakan intuisinya untuk mengukur kekuatan penduduk desa. Hanya ada sejumlah kecil penduduk desa yang merasa sedikit berbahaya bagi saya, namun tidak satupun dari mereka merasa seperti ancaman pembunuhan. Itu mungkin berarti hanya ada segelintir orang barbar panggung komandan di sini. Biasanya, aku akan terkejut jika desa seperti itu memiliki prajurit panggung komandan, tapi desa ini berada di dekat menara raksasa tempat tinggal gubernur. Selain itu, semua orang barbar panggung komandan adalah pria parubaya atau lebih tua. Tidak ada seorang wanita pun yang mendekati akhir tahap umum. Gambaran kerajaan Grand Mountain menjadi semakin jelas di benak Sang. Para penyihir berkuasa atas kaum barbar dan memperlakukan mereka seperti warga negara rendahan. Setiap orang barbar yang ingin melarikan diri dari penindasan ini membutuhkan kekuatan, dan para penyihir menawarkannya kepada mereka. Namun, sebagai gantinya, mereka mungkin harus bekerja keras untuk para penyihir. Norma-norma gender yang kuno di bumi mungkin adalah cara menangani segala sesuatunya di sini. Di kerajaan Grand Mountain, tugas laki-laki barbar adalah mati di medan perang, sedangkan tugas perempuan barbar adalah menciptakan anak dan membesarkan mereka. Di satu sisi, ini tidak ada bedanya dengan memelihara anjing agresif untuk bertindak sebagai pemicu ladang ranjau. Selain itu, gubernur mengatakan bahwa penyihir adalah orang yang menciptakan teknik untuk orang barbar. Itu mungkin berarti bahwa orang-orang barbar tidak memiliki sarana untuk memperluas kekuasaan mereka sendiri. Apakah ini pilihan yang disengaja? Seperti ini, kekuatan kaum barbar tidak akan pernah lepas kendali, dan mereka bergantung pada para penyihir. Tanpa penyihir, tidak ada orang barbar yang bisa berharap untuk mencapai tahap jalan sejati, dan pengetahuan tentang cara menciptakan teknik mungkin juga sangat langka di antara mereka. Benar saja, kerajaan Grand Mountain sangat berbeda dengan kerajaan Sky Thunder. Penindasan, segregasi, hak kesulungan. Bab 308, perbudakan atau liburan. Sang ditarik ke belakang desa ke dalam gua kecil dan gelap. Elemen apa yang kamu kenal? Salah satu penyihir bertanya dengan nada dingin.
Api, jawab Sang. Perlihatkan pada saya. Sang mengangkat lengannya, dan sedikit api muncul di sekitarnya. Apinya sangat lemah, dan hanya muncul secara kasar di sekitar lengannya. Sang penyihir tidak terkejut dan menarik Sang ke salah satu sisi gua. Kedua rantai itu dipasang pada 2 titik cian di dinding, dan menyatu dengannya. Sang masih memiliki sisa rantai yang cukup untuk diduduki, tetapi dia tidak bisa berjalan lebih dari 1 meter jika rantai itu terpasang. Jika kami melihat ada kerusakan pada rantai atau bijinya, itu akan dianggap sebagai upaya melarikan diri, dan kami akan membunuhmu, kata salah satu dari 2 penyihir. Sang hanya melihat mereka. Apakah kamu mengerti, mata satu? Dia bertanya. Sang tidak menjawab. Bang, sebuah batu besar muncul di depan Sang dan melesat ke dadanya, mematahkan tulang rusuknya. Menjawab, salah satu penyihir menuntut dengan suara tegas. Ekspresi Sang tidak berubah. Ya, katanya dengan tenang. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Sang penyihir mendengus, dan mereka berdua meninggalkan gua lagi. Entah kenapa, mereka sangat membenci orang barbar yang tidak terafiliasi ini. Setelah mereka berdua pergi, keheningan kembali terjadi di dalam gua. Ekspresi Sang tidak berubah, tapi dia duduk di dekat dinding. Mereka mungkin memanfaatkan keputusasaan orang-orang barbar untuk memaksa mereka melakukan penguatan, pikir Sang. Penyalahgunaan dan pengabaian akan menumbuhkan perasaan perlawanan pada sebagian orang barbar. Namun, itu tidak sempurna. Banyak orang barbar lainnya mungkin akan kehilangan motivasi dan kehilangan harapan, menghalangi mereka untuk mengeluarkan potensi penuh mereka. Sang benar-benar tidak merasa marah atau terhina saat ini. Mengapa? Karena dia yakin dengan keadaannya saat ini. Semakin Sang cocok dengan peran barbar, semakin mudah hidupnya. Anehnya, kontrol ketat yang dimiliki para penyihir terhadap kaum barbar melindungi kehidupan Sang. Bagi para penyihir, Sang hanya dianggap sebagai seekor anjing, tetapi dia adalah anjing mereka. Jika anjing lain menyerang anjingnya, mereka tidak akan keberatan dan membiarkan mereka berkelahi, tetapi jika manusia lain menyerang anjingnya, mereka akan menyerang balik. Ini adalah anjing mereka. Dengan menyerang anjingnya, orang lain tidak menghormatinya dan secara tidak langsung menyerangnya. Singkatnya, ini berarti tidak ada penyihir yang ingin membunuh Sang. Selain itu, meskipun Sang tidak dipandang setara, dia tetap memiliki nilai di mata para penyihir. Ini berarti Sang hanya akan dikirim untuk berperang yang bisa dimenangkannya. Bagi para penyihir, orang barbar adalah investasi. Membunuh mereka berarti membuang-buang uang, dan membiarkan mereka terbunuh juga membuang-buang uang. Sang tahu bahwa para penyihir akan mengirimnya ke pertempuran yang bisa dimenangkannya dan menghabiskan sumber daya musuh. Bagi seseorang yang berada di posisi Sang, ini pada dasarnya adalah surga. Di kerajaan Sky Thunder, Sang harus terus-menerus mengawasinya. Lebih dari 1 penyihir telah dikirim untuk mengejarnya, dan hadiah besar di kepalanya akan mengirim penyihir yang lebih kuat untuk mengejarnya. Kapanpun Sang ingin bertarung, dia harus pergi ke hutan belantara dan melawan binatang buas, dan saat melakukan itu, dia harus waspada terhadap penyihir manapun yang mencoba membunuhnya. Tapi di sini, Sang hanya perlu menunggu dan berlatih. Dia tidak perlu mencari pertempuran. Pertempuran datang kepadanya. Tentu saja ada juga kekurangannya. Sang tidak memiliki akses ke sumber daya apapun, dan jika para penyihir mengetahui bahwa dia memiliki emas, mereka mungkin akan menyitanya. Selain itu, Sang pada dasarnya harus menjadi budak, dan dia harus melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Tetapi jika seorang budak hanya mendapat perintah untuk melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan, apakah itu buruk sekali? Sang berpikir sambil menyeringai. Mereka percaya bahwa mereka telah mengendalikan saya, namun mereka sebenarnya menyediakan sumber daya yang saya perlukan untuk tumbuh dalam kekuasaan. Orang barbar mungkin membutuhkan teknik yang diciptakan para penyihir untuk menjadi lebih kuat, tapi aku tidak membutuhkannya. Saya tahu bagaimana cara mencapai tahap jalan sejati secara kasar. Akademi telah mengajari kami cara menciptakan teknik kami sendiri dan cara menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan kami. Selama saya menguasai teknik yang digunakan orang barbar untuk menjadi lebih kuat, saya bisa mengenalnya dan pada akhirnya memperkirakan jalan ke depan. Aku tahu secara kasar bagaimana sihir bekerja, dan aku tahu betul bagaimana para pejuang bertarung dan berlatih. Dengan 2 hal ini dan dengan tubuh serta pikiranku sendiri sebagai bahan eksperimen, aku mungkin bisa menemukan jalan ke depan. Saat ini, Sang melihat 2 pemuda lainnya di dalam gua, tapi dia tetap diam. Untuk saat ini, aku harus bertindak seperti mereka dan menyendiri. Saya selalu bisa bertanya tentang teknik mereka ketika saya tiba di dekat garis depan. Sang menutup mata kanannya dan menyilangkan kaki. Dan kemudian, dia berhenti bergerak. 2 orang barbar lainnya hanya memandang sekeliling ruangan dengan rasa bosan atau takut. Kadang-kadang, mereka mencoba untuk tidur, yang mana cukup sulit karena prajurit panggung umum tidak membutuhkan tidur. Dari waktu ke waktu, mereka juga hanya memandang tanah dengan linglung. Sementara itu, Sang duduk tak bergerak di tanah dengan mata tertutup. Namun, mana sens miliknya masih mengawasi sekelilingnya. Gua itu cukup gelap, memberi Sang penglihatan yang cukup jelas dengan penglihatan kegelapannya. Seperti yang diharapkan, pikirnya. 2 lainnya mungkin tidak tahu cara melatih afinitas mereka. Mereka mungkin bahkan tidak tahu bahwa melatih afinitas seseorang adalah mungkin. Mereka sama sekali tidak melakukan apapun, tetapi bahkan dalam kebosanan ekstrim ini, mereka tidak memulai percakapan.
Apakah ini juga perbuatan para penyihir? Apakah orang-orang barbar telah diajari bahwa berbicara satu sama lain itu buruk? Setelah itu, tidak ada hal menarik lainnya yang terjadi, dan Sang berkonsentrasi pada afinitasnya. Untuk melatih afinitasnya secara optimal, Sang perlu memanggil mana secara eksternal, tapi itu akan membuat beberapa orang terkejut. Namun, Sang masih bisa meningkatkan kontrol mana di dalam tubuhnya. Senang rasanya bisa berlatih tanpa gangguan apapun. Akhirnya, pikiran Sang memasuki semacam kesurupan saat mananya bergerak berirama ke seluruh tubuhnya. Hari-hari berlalu tanpa Sang menyadarinya. Lebih banyak orang barbar muncul di gua dan dirantai ke dinding. Kebanyakan orang barbar memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, tetapi beberapa dari mereka memiliki tekad yang membara di mata mereka. Dan Sang hanya duduk di sana. Setelah seminggu, gua itu menjadi penuh, tetapi Sang tidak menyadarinya. Kemudian, bang, sebuah batu dilemparkan ke kepala Sang, dan Sang terjatuh. Setelah itu, seseorang menarik rantainya untuk menyeretnya ke depan. Sang membuka matanya dan melihat semua orang barbar berdiri, dan mereka dirantai dalam satu barisan. Oh, apakah sudah waktunya berangkat? Pikir Sang. Sang melihat salah satu dari dua penyihir mencibir padanya. Tanpa berkata apa-apa, Sang berdiri dan berhenti di belakang orang barbar terakhir. Sang penyihir memandang Sang dengan kesal. Sepertinya dia baru saja menabrak tembok karet. Dia ingin melihat Sang marah atau takut, tapi dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia sangat tidak menyukai orang barbar ini. Bab 309, bagian depan berbeda. Setelah Sang melangkah ke belakang orang barbar terakhir, rantainya menyatu dengan orang di depannya. Namun, Sang masih memiliki ruang beberapa meter dan ruang gerak. Lagi pula, dia harus lari, dan jika orang-orang barbar itu terus-menerus tersandung, perjalanannya akan memakan waktu lama. Kedua penyihir itu memandangi semua orang dan mengangguk. Kemudian salah satu dari mereka menarik orang-orang barbar itu ke depan, yang mengikuti tanpa perlawanan apapun. Saat mereka berjalan melewati desa, beberapa penduduk desa memandang mereka dengan kebencian sementara yang lain memandang dengan simpati. Sang memperhatikan reaksi-reaksi ini. Kelompok itu meninggalkan desa, dan kedua penyihir itu berhenti di depan orang baru. Itu adalah pria dengan rambut merah, dan jubahnya terlihat sederhana. Namun, Sang telah melihat banyak jubah penyihir dalam hidupnya, dan dia tahu bahwa jubah ini bernilai banyak uang. Ini mungkin bukan true mage yang lemah. Komandan, semuanya hadir. Salah satu penyihir berkata sambil memberi hormat. Komandan mengangguk ke arah kedua penyihir dan melihat ke arah kelompok barbar selama beberapa detik. Kesunyian, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi kalian beruntung, kata komandan. Orang-orang barbar tidak memandang ke arah komandan. Kebanyakan dari mereka sudah kehilangan harapan. Kalian seharusnya memasuki medan perang Tenggara, tetapi gubernur berubah pikiran pada menit terakhir dan mengirim kalian ke medan perang Timur Laut, kata komandan. Sebaiknya kamu bersyukur selama sisa hidupmu. Setelah mereka mendengar kata-kata ini, semua orang barbar mengangkat kepala mereka dan menatap komandan dengan kaget. Apakah mereka mendengar dengan benar? Mereka tidak pergi ke medan perang Tenggara. Ini tidak mungkin nyata, bukan? 90% dari semua orang barbar dikirim ke medan perang Tenggara, dan hanya orang barbar yang paling beruntung, terkuat, dan paling bergengsi yang akan dikirim ke medan perang Timur Laut. Dan mereka, fakta bahwa mereka dirantai menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari kelompok elit tersebut. Mereka semua telah melanggar suatu hukum, dan inilah hukuman mereka. Penjahat selalu memasuki medan perang Tenggara. Tapi sekarang, mereka bisa pergi ke Timur Laut. Bagaimana? Mengapa? Ya, salah satu orang barbar berteriak kegirangan. Bang, sebuah bola api melesat ke dada si barbar, dan dia memekik kesakitan. Seluruh suasana hati hancur, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Komandan meletakkan tangannya ke samping lagi dan melihat ke arah kerumunan dengan mata menyipit. Kamu masih dalam hukuman, dan jika kamu berpikir bahwa medan perang manapun adalah tempat yang baik, kamu salah besar. Kamu akan berjuang untuk hidupmu. Kamu harus membunuh manusia lain. Dan saya tidak ingin siapapun bertindak tidak disiplin. Apakah aku jelas? Dia berteriak. Semua orang barbar menundukkan kepala, tidak melihat ke arah komandan. Bagus, kata komandan sambil memegang rantai panjang itu. Kamu akan mengikuti. Kemudian, dia menarik rantai itu ke depan dan berlari ke kejauhan. Orang-orang barbar harus mengikuti, dan mereka melakukan yang terbaik untuk mengikutinya, tetapi ada beberapa orang barbar yang lebih lemah di antara mereka yang terlalu lemah. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mencoba menjaga keseimbangan saat mereka mengandalkan rantai. Sang memperhatikan semua ini dengan penuh minat. Menarik, kerajaan Skythunder seharusnya berada di Tenggara, dan kelihatannya, orang-orang barbar takut pada medan perang itu. Begitu mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke Timur Laut, suasana hati mereka berubah menjadi 180. Pasti ada beberapa penyihir di medan perang, tapi menurutku sebagian besar pertempuran yang tidak penting dilakukan oleh para pejuang dan orang barbar. Seorang mage dianggap sebagai unit elit yang mahal, sedangkan prajurit atau barbar hanyalah unit biasa yang murah. Untuk mendapatkan adep rata-rata, kerajaan perlu mengorbankan biaya sekolah, emas, sumber daya, dan sumber mana murni. Untuk mendapatkan orang barbar biasa, kerajaan tidak perlu mengorbankan apapun.
Dan kurasa aku juga mengerti mengapa orang barbar takut berperang melawan kerajaan Skythunder. Orang-orang barbar di kerajaan Grand Mountain tidak memiliki pengajaran apapun, dan mereka mungkin hanya memiliki akses terhadap sumber daya yang dapat mereka peroleh dengan tangan mereka sendiri. Dibandingkan dengan mereka, para pejuang kerajaan Skythunder memiliki kesempatan untuk mendapatkan banyak uang dengan berbagai pekerjaan, memberi mereka akses terhadap sumber daya yang tidak dapat mereka peroleh sendiri. Selain itu, ada sekolah dan akademi yang berbeda untuk para pejuang. Terakhir, hanya penjahat yang dikirim ke garis depan, sementara semua orang bisa bergabung jika mereka menginginkannya. Menjadi garda depan bisa membuat seseorang kaya, tapi juga berbahaya. Tetapi itu juga berarti bahwa hanya pejuang yang sangat putus asa atau pejuang yang sangat percaya diri yang akan pergi ke sana. Saya kira ada lebih banyak orang barbar daripada prajurit di garis depan, tapi rata-rata prajurit mungkin jauh lebih kuat, bahkan dengan tubuh yang lebih lemah. Secara keseluruhan, kerajaan Skythunder mungkin memiliki kekuatan petarung fisik yang jauh lebih kuat daripada kerajaan Grand Mountain. Aku ingin tahu apakah itu karena Raja Skythunder. Raja Skythunder mengatakan bahwa dia berasal dari kerajaan Grand Mountain dan dia akrab dengan orang barbar. Mungkin dia sebenarnya adalah salah satunya di masa lalu. Sang memandangi sekelompok orang barbar dan membayangkan Raja Skythunder berjalan di antara mereka. Anehnya, dia cocok. Dia mungkin melarikan diri dari kerajaan Grand Mountain dan bergabung dengan kerajaan Skythunder. Mungkin, karena dia terlahir sebagai orang barbar, bakat sihirnya belum pernah diuji sebelumnya, dan kerajaan Skythunder menemukan bakatnya yang luar biasa dan mengembangkannya. Aku tidak yakin, tapi kedengarannya masuk akal. Itu juga menjelaskan mengapa para pejuang jauh lebih kuat daripada orang barbar dan mengapa Raja Skythunder mengobarkan perang melawan kerajaan Grand Mountain. Tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan, kerajaan macam apa yang ada di timur laut? Saya hanya pernah mendengar tentang kerajaan Grand Mountain tetapi tidak tentang kerajaan lainnya. Saya bahkan tidak tahu berapa jumlahnya. Namun, berdasarkan reaksi orang-orang barbar, kerajaan timur laut bukanlah ancaman sebesar kerajaan Skythunder. Setelah itu, Sang fokus pada perjalanan yang memakan waktu cukup lama. Faktanya, semua orang berlari tanpa jeda selama hampir 3 hari. Bab 310, Perkemahan. Setelah 3 hari, rombongan akhirnya tiba. Sang berada di zona dengan banyak gunung tinggi, yang seolah menembus langit. Anehnya, gunung-gunung tersebut tidak membentuk barisan pegunungan tetapi berdiri sendiri di banyak tempat berbeda. Berdasarkan perkiraan Sang, zone bis di area ini juga memiliki afinitas bumi. Di antara ketiga gunung ini ada sebuah kam yang dipenuhi orang-orang barbar yang kuat. Hampir semuanya memiliki tinggi 190 cm atau lebih, yang mungkin merupakan hasil dari pembiakan yang cermat selama bertahun-tahun. Sang dapat melihat beberapa rumah besar, tapi jelas itu bukan rumah untuk ditinggali orang. Mungkin itu adalah gudang besar atau bangunan militer. Anehnya, tidak ada tembok kecuali hanya beberapa tulang besar dan tajam di sekitar kam, yang mengarah keluar. Dari posisinya saat ini, Sang dapat melihat beberapa penyihir di pegunungan sekitarnya, dan dia juga dapat melihat sekitar 200 orang barbar berlatih di kam. Mereka semua berkumpul di luar, dan mereka bergulat satu sama lain. Pukulan dan tendangan sepertinya jarang terjadi di antara mereka. Ketika Sang melihat itu, dia mengerutkan alisnya. Ya, grappling memang sangat berguna, namun Anda juga perlu melakukan pukulan dan tendangan. Lagi pula, Anda tidak selalu memiliki kesempatan untuk mengubah pertarungan tinju menjadi pertarungan darat. Saya telah melihat banyak petarung MMA kalah karena tendangan atau pukulan yang bagus dari posisi berdiri. Saat ini rombongan sedang berlari menuruni gunung menuju perkemahan. Setelah beberapa menit, rombongan yang kelelahan akhirnya tiba. Sang komandan tampaknya tidak berbeda, tetapi sebagian besar orang barbar terluka di beberapa tempat. Bahkan jika beberapa dari mereka tersandung, yang lain akan terus berlari dan mendorong mereka. Begitu mereka sampai di kam, komandan berhenti dan menyerahkan rantai itu kepada salah satu penyihir yang memberi hormat. Komandan mengangguk dan pergi lagi. Rupanya, dia hanya bertanggung jawab mengantarkan para prajurit. Salah satu penyihir memandangi orang-orang barbar itu dan mengerutkan alisnya. Kamu harus istirahat sampai mayor tiba, katanya ketika mage yang lain pergi. Orang-orang barbar itu menarik napas dalam-dalam, dan beberapa di antaranya bahkan pingsan. Saat ini, Sang telah mencatat beberapa hal. Tidak semua orang barbar punya senjata, tapi lucunya, orang yang punya senjata cenderung lebih sedikit mengalami cedera dibandingkan orang yang tidak punya senjata. Orang mungkin berpikir bahwa membawa beban ekstra akan mengakibatkan lebih banyak cedera, namun kenyataannya tidak demikian. Saya kira senjata yang bagus adalah semacam simbol status yang hanya diberikan kepada orang barbar yang lebih hebat. Sementara itu, Sang membawa pedangnya yang sangat besar di pundaknya. Beruntung baginya, Sword dapat memutuskan apakah ia ingin melukai Sang atau tidak. Kalau tidak, membawa pedang seperti ini akan melukai tulang selangkanya. Anehnya, Sang sebenarnya memiliki senjata terhebat di antara semua orang, termasuk semua orang barbar di kam. Saya rasa saya mengerti, pikir Sang sambil melihat sekeliling. Senjata harus bisa digunakan, tapi juga harus cukup keras. Semakin keras materialnya, semakin berat senjatanya, yang berarti ukurannya berkurang. Dari apa yang dilihat Sang, tidak ada orang barbar yang memiliki tubuh sekuat Sang di panggung umum. Tubuh mereka pasti lebih kuat dari tubuh para pejuang, tapi tidak sekuat miliknya. Selain itu,
Sang memperhatikan sesuatu yang aneh. Kekuatan fisik antar orang barbar dengan level yang sama cukup bervariasi. Prajurit dengan level yang sama selalu memiliki kekuatan fisik yang sama. Itu karena ambang batas mana. Jumlah mana di tubuh mereka menentukan kekuatan fisik para prajurit, dan jumlah yang berbeda ditetapkan. Namun di sini, terdapat perbedaan. Teknik yang berbeda, bakat yang berbeda, tingkat kemajuan yang berbeda. Sang menunggu ketika orang-orang barbar itu beristirahat, dan 5 menit kemudian, orang baru muncul. Itu adalah wanita parubaya dengan rambut biru sedingin es dan ekspresi wajah tegas. Anehnya, dia mengenakan baju besi biru bukannya jubah, tapi Sang masih yakin bahwa dia adalah seorang penyihir. Jumlah es mana yang masuk dan keluar dari tubuhnya terlalu besar untuk orang barbar. Besar, penyihir yang memegang rantai itu berteriak memberi hormat. Sang mayor mengulurkan tangannya dan sang penyihir menyerahkan rantai itu. Sedetik kemudian, semua rantai lepas dari orang-orang barbar, membebaskan mereka untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Rantai itu sangat menyakitkan bagi sebagian besar orang barbar karena dibakar di tubuh mereka. Sang juga tidak keberatan. Merobek rantai dari dagingnya hanya akan sedikit mengganggunya. Dia telah mengalami rasa sakit yang lebih parah. Namun, kegembiraan orang-orang barbar hanya berumur pendek karena sekitar 20 kalung logam berat muncul di depan sang mayor. Sebagai penjahat, Anda tidak bisa dipercaya, kata mayor dingin. Kamu tidak akan dirantai, tapi kamu akan memakai kalung ini. Ada medan listrik di sekitar area ini yang dipenuhi pegunungan. Jika kamu meninggalkannya, kami akan mengetahuinya, dan kami akan membunuhmu. Anda diperbolehkan berjalan di antara pegunungan, namun Anda tidak diperbolehkan memasuki hutan atau lautan es, katanya. Sang tidak menunjukkannya, tapi menurutnya cara bicaranya lucu. Dia menghindari penggunaan kata-kata rumit karena takut orang barbar tidak akan memahaminya. Dia bahkan menyebut lingkaran sihir sebagai medan kekuatan. Kamu juga tidak diperbolehkan melepas kalungnya atau menghancurkannya. Kami akan tahu jika kamu mencoba merusaknya, dan kami akan datang untuk membunuhmu. Orang-orang barbar hanya menundukkan kepala mereka untuk tunduk. Setelah itu, satu demi satu kerah melayang ke leher si barbar. Sang juga menerima kalungnya, tapi dia tidak keberatan. Kehadiran kerah ini tidak mengubah apapun. Mencoba melarikan diri tanpa kekuatan yang diperlukan adalah bunuh diri, dan ketika aku memiliki kekuatan yang diperlukan, kalung itu tidak akan menjadi masalah, pikir Sang. Paling-paling, itu menjengkelkan. Setelah setiap orang barbar menerima kalung mereka, sang mayor melihat ke arah kelompok itu. Kamu boleh meminta senjata, tapi masa tinggalmu 1 tahun lebih lama. Orang-orang barbar tidak menjawab. Kamu diperbolehkan berkeliaran dan mengenal teman barumu. Saat kami membutuhkanmu, kami akan memanggilmu. Dan setelah mengatakan itu, sang mayor berbalik dan memasuki salah satu bangunan, meninggalkan orang-orang barbar yang saling memandang dengan bingung. Mereka memandang Kam dengan ketidakpastian. Dan akhirnya, mereka masuk. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.